Salam Rahayu Semeton. Tetaplah berbagi dan menabur kebaikan. Usia kita pasti bertambah dan menua. Mari kita semai bibit buah-buahan mulai sekarang untuk pensiunan kita nantinya. Mari kita wujudkan ketahanan pangan Indonesia. Tandur juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Ini nasa nih, Meh. Ini nasa nih. Woi, nah. Jangan bilang mulai masuk sore-sorenya keabiannya, mangkuh nasa. Upaya meningkatkan ketahanan pangan dilakukan guna memanfaatkan lahan Tegalan dengan menanam sayuran seperti cabai, terong dan serai. Tegalan terbatas dengan tanam tuhu yang sudah ditanam sebelumnya antara lain mangga, durian, manggis, lemon dan cengkih. Sambil merawat tanaman tanam tuhu jangka panjang dan menunggu tumbuhan dewasa memasuki fase pembuahan, tanaman jangka panjang tersebut diselingi dengan tumpang sari tanaman jangka pendek berupa cabai, terong dan serai. Kemudian menyiapkan lahan dengan membuat bedengan ditambahkan dengan pupuk dasar, dalam hal ini menggunakan pupuk kandang dan pupuk anorganik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menanam cabai dan terong di Tegalan. Waktu penanaman. Waktu yang tepat untuk menanam cabai adalah di awal musim hujan dan menjelang musim kemarau. Jarak tanam. Untuk cabai, jarak tanam antar lubang adalah 50-60 cm x 40-50 cm atau 50 cm x 70 cm. Untuk terong, jarak tanam antar lubang adalah 60 cm dan jarak antar baris 70 cm. Pupuk. Untuk terong, pupuk kandang cocok digunakan pada tahap awal tanam. Setelah tanaman mulai tumbuh, pupuk NPK dapat diberikan. Untuk cabai, pupuk NPK yang sesuai dosis dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan produksi. Pengairan. Tanaman terong cenderung tidak tahan dengan kekeringan, sehingga perlu disiram sesuai kebutuhan dan keadaan. Untuk cabai, siram tanah secukupnya. Penyakit dan hama. Untuk mengendalikan penyakit dan hama, Anda dapat menggunakan bibit sehat dan varietas resisten, sanitasi kebun, pemupukan berimbang, dan tumpang sari. Hama dan penyakit pada tanaman terong dan cabai dapat diatasi dengan berbagai cara, seperti tungau. Hama ini bisa diatasi dengan sanitasi lahan, merendam benih sebelum tanam, dan penjarangan tanaman. Juga bisa menyemprotkan insektisida sesuai dosis yang dianjurkan. Ulat tanah bisa mengendalikannya dengan menggunakan benih yang berkualitas dan tahan hama, serta melakukan sanitasi lahan. Juga bisa menyemprotkan insektisida sesuai anjuran. Ulat buah bisa mengendalikannya dengan mengumpulkan dan memusnahkan buah yang terserang. Juga bisa melakukan pergiliran tanaman dan waktu tanam, serta melakukan sanitasi kebun. Penyakit layu fusarium. Cara terbaik adalah menanam varietas tanaman yang tahan terhadap penyakit tersebut. Menjemur tanah selama 1 musim dengan menutupi tanah dengan terpal plastik bening selama 4 hingga 6 minggu. Selain itu, metode lain untuk mengendalikan hama dan penyakit, seperti pemangkasan daun yang terinfeksi, penggunaan perangkap lalat buah, pengendalian biologis dengan memanfaatkan musuh alami hama, seperti predator atau parasit, penggunaan pestisida nabati, seperti ekstrak daun nimba dan bawang putih. Ajir. Pasanglah ajir seawal mungkin agar tidak mengganggu perakaran. Tancapkan ajir setinggi 80-100 cm secara individu dekat batang tanaman.